Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bustan Studio. Hari ini kita akan melakukan unwizing yang kedua, yaitu penjelasan lomba desain taman dan lanskap Romo Aceh yang sedang Bustan Studio selenggarakan selama 1 bulan ya, dari tanggal 15 Januari kemarin sampai nanti pengumpulannya di tanggal 15 Februari. Nah, mungkin ada beberapa teman yang minggu lalu sudah ikut unwizing, mungkin hari ini tidak bisa datang ya, nggak apa-apa, ini kita rekam. Nanti saya akan share juga ini, insya Allah akan share di YouTube. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di antara yang di sini sudah datang, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ketahui lebih jelas, boleh langsung bertanya ya. Oke, seperti kemarin lagi, saya ulang lagi mengenai ininya ya, share screen ya. Share screen, saya akan share dari penjelasan di PowerPoint ya. Oh ya, di sini teman-teman yang ikutan unwizing hari ini, apakah semuanya peserta yang sudah daftar atau ada yang belum daftar nih? Sebab mungkin saya nggak hafal namanya ya, cuman ada beberapa yang saya tahu, oh ini pesertanya sudah daftar, tapi ada juga yang kayaknya siapa gitu. Mungkin dari teman-teman satu kelompoknya mungkin ya. Jadi saya kurang perhatian namanya, sebab yang ada nomor teleponnya tuh yang nama pertamanya aja. Nah, oke. Saya buka PowerPoint-nya dulu. Bulannya kapan, Mbak? Kalau ini aku bukannya belum aja ya, Nane. Aku sudah. Berarti ini saya zoom, habis itu nih bukanya kayak gimana ya? Share ya kan? Terus ini share. Nah, ini udah ya. Sudah terlihat teman-teman? Nah, suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar? Kalau gambarnya terlihat? Jadi slideshow. Slideshow berarti F5. Kok yang ini? Ya, ini ya. Udah. Oke. Kita mulai yang ini, unwizing kedua. Oke, ini penjelasan mengenai lombanya. Nanti teman-teman selain mendapatkan 3D drawing-nya ya, beberapa yang sudah daftar kayaknya sudah saya kirim 3D drawing-nya semua. Tapi yang belum penjelasan ininya, PPT-nya, supaya lebih supaya ada yang tertulisnya, jadi ada acuannya gitu ya. Jadi di sini saya tulis prolognya. Bustan Studio tengah menggarap proyek pembangunan Rumah Aceh yang sekarang ini sedang dalam tahap pekerjaan lanskap. Rumah Aceh sendiri merupakan rumah adat ya, nilai-nilai Islam begitu melekat di masyarakat Aceh. Terus perletakan Rumah Aceh ini pada tapaknya itu mengarah ke kiblat, sehingga kita membentuk ruang luar yang unik ya, bentuknya segitiga begitu. Sehingga kita membuat lomba ini untuk teman-teman bisa bereksplorasi, memberikan kreasinya untuk menghias ruang luar dari taman ini, Taman dan Lanskap Rumah Aceh ini gitu ya. Terus selanjutnya tapaknya di mana? Tapaknya ada di Desa Pangodeah ya, Ulekaring, Banda Aceh. Nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan PDF ini, dan di sini ada titik Google Maps-nya, teman-teman bisa klik dan nanti bisa lihat di situ. Nah, kalau misalnya di Google Maps, biasanya kalau misalnya kita agak
turunin ke bawah tuh bisa lihat ini ya, view jalannya ya. Nah, mungkin di sini juga bisa sih. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya. Nah, tapi kurang lebih tapaknya adalah seperti ini. Tapak lombanya, ini panasnya kelihatan nggak? Panah, kelihatan ya. Nah, ini tapak lombanya segini di bagian yang kebunnya ya. Nah, di sekitarnya ini masih tanah kosong. Ini juga tanah kosong. Nah, ini berbatasan-batasan ruangnya adalah di sebelah barat. Oke, ini ini arah utara selatannya udah lurus ke atas ya. Ulangi. Dari utara dulu. Utaranya masih ke tanah kosong. Di bagian barat ada komplek ya, komplek Bindaud lah ya namanya, komplek Bindaud. Nah, di sini ada satu rumah tinggal owner dari rumah Aceh ini gitu ya. Lalu di sebelah selatannya masih tanah kosong juga, kebun ya. Dan sebelah timurnya itu berbatasan dengan jalan utama, jalan besar ya, jalan kerukunan. Di sini tulisannya jalan kerukunan, padahal saya di situ adalah jalan Jurong Dagang. Ada juga yang bilang jalan Jurong Dagang, gitu ya. Nah, di sana. Jadi begitu kondisinya. Aksesnya lewat depan ini, gerbang masuk utama untuk si rumah Acehnya. Nah, tapi fungsi dari taman tersebut, coba kita lihat lagi ke selanjutnya ya, ke tapak ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini, tapak ini kami harap desain teman-teman desain lanskap teman-teman ini bisa menghubungkan kedua bangunan ini, bangunan dari rumah tinggal ini ke rumah Acehnya supaya penghuni rumah kalau misalnya mau pergi ke rumah Acehnya tidak kehujanan, kayak gitu, tidak panasan gitu ya. Jadi memiliki ruang luar yang nyaman untuk dilewati gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar, kami kan ini akan membuat selasar ceritanya ya. Nah, kalau selasar saja kan ya hanya ruang lewat aja. Nah, kalau misalnya kalian punya ide lain yang mempercantik ruangan ini, apakah itu taman-tamannya, suasana-pensuasanaan di luar, nah itulah yang kami harapkan teman-teman bisa mendesainnya. Seperti itu. Nah, untuk ukurannya nanti kalau misalnya dapat 3D SketchUp-nya pasti sudah bisa ngukur sendiri ya. Tapi ini adalah informasinya. Kalau di bagian ukuran kafling yang depan ini, yang apa ini namanya? Ini kebunnya ya. Ini lebih cenderung kosong yang ini. Kalau yang sebelah sini sudah ada bangunannya. Bangunannya cukup besar juga yang rumah Acehnya itu. Yang kebunnya ini lebarnya 11 meter. Lebarnya 11 meter, panjangnya 12 meter, jadi cenderung kotak. Terus kalau yang di rumah Acehnya lebarnya 14 meter. Nah, kalau panjangnya dia sekitar 23 sampai 25 meter ya. Begitu. Jadi kalau dihitung keseluruhan ini luasannya kira-kira 500 meter persegi ya tapaknya. Tapi kalau dikurangi KLB itu apa? KDB ya. Dasar bangunan yang sudah ada ya ini ada 50% lah ya, mungkin tinggal 250 meter persegi nih area ruang luarnya, ruang hijaunya yang masih terbuka. Seperti itu. Lanjutnya ini area desain. Nah, teman-teman yang perlu didesain yang mana nih, sampai mana nih batas mendesainnya. Nah, yang ini nih yang dilingkari warna merah ini. Nah, itu bisa dieksplor mulai dari gerbang ya, gerbang depan. Kemudian area tamannya. Ini termasuk material apa yang kalian pakai gitu ya. Terus pohon-pohon apa yang kalian pakai di sini, jenis pohonnya, jadi sehingga membentuk suasananya seperti apa. Kan pohon kelapa sama pohon yang rindang kan beda ya pensuasanaannya. Nah, jadi itu juga menjadi satu elemen dalam lanskap ya. Terus pagar. Nah, pagar juga karena ini sudah menjadi satu apa namanya, kawasan tersendiri, maksudnya
kan sebelah-sebelahnya kan bukan satu kebun yang punya saya semua gitu ya, punya si owner semuanya gitu ya, kan tidak. Sehingga perlu ada pengaman supaya tidak ada orang yang mudah untuk mengakses area ini gitu. Jadi perlu ada pagar atau pembatas di pinggirnya. Itu juga bisa kalian desain ya seperti apa supaya jangan pakai tembok kayak gitu ya, kan nggak lucu ya, misalnya masa udah ada kebun yang begitu bagus tapi terus kita tembokin kan, semestinya kita memiliki kreasi lebih lain gitu ya. Oke, jadi ada pagar, ada gerbang, batas desainnya itu, lalu ada fasilitas di dalam. Fasilitas di dalam itu tergantung konsep kalian apa ya. Terus pun juga pengalaman saya sih jangan terlalu banyak mau, dalam mendesain jangan terlalu banyak mau juga sih kayaknya ya, saya mau ini mau itu. Tapi pilihlah 1 atau 2 ide yang menarik untuk di-explore di sini. Terus selain itu apalagi, oh ya informasi mengenai tapak ya. Maksud saya belum ini, tadi area desain ya. Pagar, dan satu lagi lighting. Oke, kita lanjut dulu ke ini ya, fungsi bangunan supaya teman-teman bisa mengetahui sebenarnya bangunan ini untuk kegunaannya untuk apa, sehingga kondisi luarnya juga bisa mendukung gitu ya. Nah, bangunan rumah Aceh ini mungkin tidak akan dijadikan sebagai tempat tinggal untuk sekarang ya, tidak jadi sebagai tempat tinggal, tapi lebih digunakan sebagai ruang serbaguna ya, ruang serbaguna atau balai pertemuan, tapi semi privat ya, jadi untuk keluarga gitu. Nah, di sini biasanya kalau orang Aceh itu kegiatannya kenduri ya, misalnya teman-teman ada yang pernah ke Aceh gitu, kita biasa melakukan kenduri, yaitu makan bersama begitu, terus kadang ada kegiatan masaknya dulu ya, masak. Nah, di sini nanti kira-kira di bagian teras belakang ini kami akan bikin teras yang agak lebih besar untuk aktivitas itu. Kalau misalnya mau masak, nah di situ gitu ya. Jadi di atasnya memang akan ada kanopinya gitu. Terus ini ada dapur, ini di lantai bawah ya, ada dapur, ada toilet, dan ada 1 kamar studio apabila nanti ada orang yang perlu menginap di sini gitu. Jadi disediakan seperti ini. Terus apalagi aktivitas di sini kira-kira mengadakan pengajian itu di lantai atas misalnya ya, kalau sholat ini sebagai musola juga. Terus mengadakan rapat, musyawarah. Terus karena ini adalah satu rumah yang unik ya, jarang banget, udah jarang orang bikin rumah Aceh di sini, jadi bisa jadi arena berfoto klasik di sini gitu ya. Nah, terus untuk bagian atasnya, nah itu bagian atasnya adalah tempat yang kumpul-kumpul itu, apakah itu makannya, apa itu rapatnya, atau kumpul keluarganya di atas, gitu ya. Oh ya, balik lagi ke bawah, atas bawah, bawah aja lah ya, ini kelihatan nggak? Nah, kalau kalian perlu mengetahui ini rencana-rencana di bawah tanah itu ya. Ada septic tank sama ground water tank ya. Di sini sebelah kanan ada septic tank, di bawahnya ada sebelah kirinya ada ground water tank. Terus di sini kita juga kasih toren air kayak untuk supply untuk sumber airnya. Walaupun di sini ada juga sumur ya, di sini juga ada sumur. Jadi kalau sumur kan ditimba ya. Toren ya untuk memudahkan saja, jadi kita pakai dua-duanya gitu. Nah, satu hal lagi, kalau di sini teman-teman juga diminta untuk membuat si sumur ini menjadi satu elemen estetis ya. Dibuat yang penting si sumur ini
tidak hanya begitu saja gitu ya. Jadi khawatirnya dia ada apa, takutnya berbahaya misalnya untuk kalau misalnya nggak ditutup atau kurang kelihatan gitu, ini ada sumur gitu ya. Jadi takutnya berbahaya gitu. Jadi didesain sedemikian rupa supaya ini sumurnya tidak berbahaya. Jadi apakah dia dikasih rumah-rumahan kayak atau apa kayak coba pokoknya menjadikan satu desain yang estetis di sumur ini ya supaya pokoknya kalau ada anak-anak lewat itu nggak kecemplung aja kayak gitu ya. Jadi harus aman. Oke, lanjut. Apalagi yang di sini yang oh ya satu lagi di bawah kolong ini disediakan 2 carport ya, dua area untuk taruh mobil. Nah, jadi terdapat mungkin teman-teman memberikan akses itu ya untuk masuk ke sini. Oh iya, terus fungsi bangunan yang diperlukan satu lagi parkir motor sudah saya tulis sebelumnya. Di sini belum ada ya fasilitas ruang. Oh ya, tapi itu tergantung desain kalian juga. Kalau misalnya kalian menyediakan parkir motor itu bagus ya, karena memang di sini kita membutuhkan parkir untuk motor. Mengenai jumlahnya itu disesuaikan, diserahkan kembali ke konsep desain kalian ya. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa kalau misalnya di kegiatan ini ceritanya ruang serbaguna ini akan digunakan sekitar kapasitasnya ya sekitar tidak lebih dari 20 sampai 30 orang saja ya. Jadi kalau misalnya 2 mobil berarti isi satu mobil udah 5 ya, 2 kali 5 10 orang, 20 lagi orang naik motor. Nah, gitu. Jadi mungkin motornya 10 gitu ya. Mungkin ya seperti itu, tapi tidak usah terlalu tidak usah terlalu ngitung banget, tapi disediakan tempat lah karena kalau untuk parkir karena ini kawasannya masih cukup banyak, masih bisa di mana saja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita sediakan itu akan lebih baik gitu. Oke, nah terus ini ada gambar dari tampak belakang ya ini. Nah, kalau teman-teman tahu kalau rumah Aceh kan bawahnya kolong ya, pilotis gitu ya kan, blong gitu. Sebenarnya memang seharusnya seperti itu. Kalau misalnya rumah-rumah Indonesia itu kan bawahnya kalau misalnya sering banjir atau kolong itu lebih bagus ya. Nah, cuman karena kebutuhan saat ini kita membutuhkan ruang di bawah itu supaya kalau misalnya ada orang tua kan agak susah ya naik ke atas, tapi dia pengen ada di sini, pengen nginep misalnya, kita sediakan ruangannya di bawah gitu. Nah, mengenai desainnya untuk ruang bawah ini, kalian bisa menggunakan desain yang sudah ada di 3D apa namanya? 3D SketchUp yang kami berikan. Nah, boleh pakai seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya ide lain yang lebih sesuai dengan konsep desain kalian, misalnya, ini bagusnya jangan terlalu ngeblok gitu ya, jangan terlalu masif. Masif lah. Mungkin akan bagus kalau misalnya kita pakai sedikit transparan, misalnya pakai kaca atau dibagaimanakan lah ya. Nah, itu masih boleh untuk yang bagian bawah ini ya, untuk area-area yang bawah ini. Tetapi tidak mengubah luasan denah. Jadi hanya apanya ya, fasadnya ya, Pak. Hanya fasadnya. Nah, masih boleh kalian jadikan itu masih boleh kalian ubah ininya materialnya ya, materialnya. Oke, gitu. Jadi sedapat mungkin nanti kalau misalnya dari bawah melihat keluar ya, kan misalnya udah ada di bawah terus kalian punya tanaman-tanaman yang sudah kalian desain di luar tuh, kalau misalnya terlalu masif kan nggak kelihatan, ngapain saya bikin tanaman-tanaman cantik-cantik banget udah dari dalam nggak kelihatan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya
kalian punya ide yang lebih cocok dengan desain kalian, itu masih boleh untuk di bagian bawah ini ya. Seperti itu. Selanjutnya, apa lagi? Nah, oh iya, mungkin kalau teman-teman lihat ya di desain 3D ini, di bagian depan itu yang dekat tangga itu ada guci. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya di Aceh, di rumah Aceh itu biasanya sebelum naik ke tangga dia bisa cuci kaki dulu. Nah, biasanya suka ada gucinya gitu ya. Nah, di sini kami akan menempatkan itu juga gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman desain ini sebagai pengetahuan juga ya. Kalau teman-teman bisa menerapkan itu, masih bisa menerapkan itu di desain kalian, itu sangat baik ya. Tapi kalau misalnya nggak cocok nih sama desain saya mau modern banget misalnya kayak gitu ya, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebagai pengetahuan saja, di rumah Aceh sendiri itu biasanya suka ada guci seperti ini ya, untuk cuci kaki atau enggak untuk wudhu. Nah, jadi kalau misalnya ini wudhu dulu di sini terus dia sholat di atas gitu ya. Terus ada juga jengki. Ya, jengki seperti ini bentuknya ini adalah untuk menumbuk padi. Nah, biasanya di bawah rumah Aceh itu ada lumbung padi yang bentuknya seperti ini atau kayak apa ya, ruangan lagi. Nah, kayak ruangan yang kami buat itu, cuman di bawah tuh udah kami modifikasi ya sesuai kebutuhan. Nah, biasanya kalau misalnya yang asli-aslinya gitu masih ada lumbung padinya, setelah mereka tumbuk-tumbuk padi terus dia simpan di lumbung padinya. Nah, biasanya seperti itu di rumah Aceh. Nah, cuman sekarang bebas desainnya mau seperti apa. Apakah kalian akan mengeksplor sesuai dengan sesuai dengan keaslian dari rumah Aceh itu boleh. Kalau atau punya ide sendiri boleh. Bisa diterapkan di desain kalian ya. Oh iya, terus ini ya, maksud saya untuk si sumur ya, kalian bisa desain sumur itu bagaimana caranya supaya dia kelihatan dan bagus ya, dan menyatu dengan si rumah Acehnya itu gitu ya. Apakah seperti ini cukup atau ada seperti apa ya, bebas lah. Tapi ini pakai katrol ya, yang pakai katrol desainnya. Nah, udah gitu sumur, lumbung padi, guci, jengki. Nah, itu sebagai pengetahuan aja bahwa ada yang seperti ini kalau di rumah Aceh tradisionalnya. Nah, terus ini ya, permintaan desain dan penyajian. Nah, ini kita sudah di tahap akhir nih. Permintaan desainnya apa saja, Kak? Permintaan desainnya itu, oke, kita minta 5 lembar. 5 lembar penyajiannya. Yang pertama isinya konsep desain. Ya, konsep desainnya berupa penjelasan tertulis yang disertai dengan potongan-potongan gambar yang relevan. Jadi kalau misalnya konsep desain kalian secara keseluruhan apa nih? Punya judul kan biasanya misalnya Heaven of Light, misalnya apa ya, I don't know ya. Tapi konsep desainnya itu ada penjelasan tertulis yang disertai dengan potongan-potongan gambar yang relevan yang menunjukkan yang nyambung sama konsep kalian gitu ya. Nah, di situ 1 lembar. Biasanya kalau misalnya di tugas studio gitu ya, di SPA atau apa itu halaman pertama lah. Nah, itu. Terus di halaman kedua, side plan landscape. Nah, side plan seperti ini ya. Nah, ini 1 lembar. Supaya kita bisa lihat tata ruangnya seperti apa, tata letak, sama ukuran, ya tentu saja ada ukurannya ya. Walaupun tidak terlalu detail, nggak apa-apa karena kita sudah punya ukuran secara global, tapi kita bisa lihat penyajian tata ruangnya berwarna ya, yang berwarna. Kalau ukuran selama dia tidak mengganggu gambar kalian itu
boleh dimasukin, tapi kalau misalnya ganggu nih ukuran nih, ya udah nggak apa-apa, ukuran yang global-global aja. Terus yang ketiga, halaman ketiga itu 3D view perspektif. Boleh apa ya? Boleh beberapa gambar kalian masukkan dalam satu kertas gitu ya, boleh. Pokoknya itu isinya 3D view, mungkin 3D tercantik yang bisa kalian sajikan dari desain itu ya, boleh 1 atau 2 view, tapi sajikan dalam satu lembar itu. Nah, 2 lembar lagi itu bebas, 2 lembar lagi bebas, misalnya apa ya, 2 lembar lagi bebas. Oh iya, 1 lembar diharapkan ada penyajian di malam hari ya, di malam hari. Jadi ada lighting untuk menjanjikan gambar ini. Itu satu gambar ketika kalau malam ini bagaimana gitu ya. Sebab di kawasan ini saat ini sangat gelap ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya satu objek di sini dan ada lanskapnya, di mana kalian taruh lampu taman kalian gitu ya, atau kalian mau pasang yang menjurai-jurai di pohon kah, apa gitu, bebas. Bagaimana kalian bisa menerapkan itu juga dalam gambar kalian, kalau misalnya pinter milihnya, ya mungkin teman-teman ada yang punya trik yang milih aja di 3D warehouse ya, terus masukin, bisa jadi gitu ya. Tapi sekemampuan kalian lah, bagaimana membuat lighting untuk area ini, gitu ya. Jadi tadi sudah berapa? Sudah 4 ya. Satu lagi bebas. Mana yang menurut kalian bagus untuk kalian sajikan dalam kertas yang kelima. Udah, itu aja, 5 kertas saja cukup. Yang pertama konsep desain, yang kedua site plan yang memperlihatkan tata ruangnya, lalu 3D view perspektif ya, jadi kita bisa melihat pensuasanaan dari ruangan ini. Terus yang keempat adalah view di malam hari, yang kelima bebas, kalian mau isi apa yang menurut kalian harus ditampilkan di sini ya. Terus format kertasnya kita minta dalam kertas A3 ya, A3 cukup ya. Ini potret maupun landscape bebas, itu disesuaikan dengan kesesuaian desainnya ya. Mau potret atau landscape ya, kita nggak apa sih, nggak membatasi itu ya, bebas. Kalau misalnya saya mau menyajikannya dalam bentuk potret boleh, mau landscape boleh, gimana enaknya aja. Nah, tapi yang penting ini diberi kop ya. Tolong sajian kertas kalian diberi kop yang berisi nomor registrasi, lalu judul konsep desain kalian, terus judul lomba, logo Bustan Studio, sama nomor lembar gitu ya. Jadi kita tahu ini nomor lembarnya tuh nomor halaman per berapa gitu ya. Jadi 1 dari 5, 2 dari 5, 3 dari 5 kayak gitu. Seperti itu untuk kertasnya. Nah, ini kopnya ada standarnya nggak, Kak? Ini nggak ada standarnya, jadi bebas. Yang penting di setiap lembar kalian, apa sih? Kalian punya kreasi tersendiri mengenai kop, itu serah bebas. Pokoknya tapi dalam kelima lembar itu kopnya jangan beda-beda juga ya, sama aja semuanya gitu kan. Yang penting ada isi nomor registrasi, judul konsep desain Anda, judul lomba, logo Bustan Studio, dan nomor lembar. Nah, untuk nomor registrasi, itu nulisnya di nomor registrasi ya, jadi kita tidak menulis nama. Toh namanya ada di kami sudah keep itu nama. Nomor registrasi nanti akan saya berikan bersamaan hari ini lah, insya Allah hari ini ya, karena sudah ini semuanya. Intinya kalau nomor registrasi itu mudah aja, nomornya paling kayak gini nih, LDRA 01, LDRA nomor 2 kayak gitu ya. Itu nanti saya kasih via WA berikut dengan PPT ini ya, gitu. Kemudian hari ini PPT-nya selesai, supaya saya bisa kasih sedikit
apa namanya, contoh ya, kalau misalnya nulisnya di mana untuk kop ini. Oke, seperti itu. Dikirimnya kemana? Dikirimnya, ini belum tertulis ya, bentar, ada lagi nggak ini isinya? Wizing pengumpulannya kapan? Oke ya. Nah, jadi ini tinggal sedikit lagi, format kertas, lalu pengumpulan di mana? Kalian saya tulis di sini aja. Bentar dulu, hapus. Bentar lagi. Pengumpulan. Oh, pengiriman. Kirim via email ya. Kirim ke, gitu ya. Kirim ke, ya. Oh, gambar kalian di save dalam format PDF saja ya. PDF dikombin jadi satu PDF ya, misalnya 5 lembar PDF. Kirimnya ke email Bustan Studio. Email Bustan Studio 5. Salah. 5 ya. Bustan Studio 5@mail.com. Nah, gitu. Teman-teman, tolong diperhatikan ya ini. Bustan Studio 5. Ada angka 5-nya belakangnya ya. Kadang-kadang suka nggak ke ini, jadi nggak kekirim kalau misalnya nggak ada tulisan 5-nya. Atau teman-teman pada suka nulis Buston. Nah, itu salah juga, harus A ya. Bustan gitu ya. Bukan O ya, Bustan. Terus batas pengumpulannya, batas pengumpulan ini berapa ya? Batas pengumpulannya di tanggal 15 Februari 2023. Jam pukul as usual ya 23.56. 9 ya. Itu batas pengumpulan apa? Oh, yang ini atasnya. Ya, apa? Terus ini turunin dikit, sajian suasanaan. Terus ini tadi apa? 3D view. Tadi pensuasanaan malam ya. Pensuasanaan. Ini deh bilangnya lighting deh. Lighting dan view malam. Gitu ya, lighting dan view malam. Satu lagi bebas. Ya, seperti ini. Kecilin. Nah, kira-kira seperti ini ya pemetaan desain dan penyajiannya. Penyajiannya nih, format kertas A3, protep, terus diberi kop, isinya ini. Nah, untuk kop sebenarnya tidak ada standar. Kalau misalnya kalian suka explore bentuk kop, soalnya kalau misalnya kami kasih standar, takutnya kaku gitu ya. Nanti nggak cocok lah sama gambar kalian lah atau apa-apa, bebas lah. Jadi yang penting ada di kertas kalian tuh ada nomor registrasi kalian gitu. Jadi jurinya nanti bisa nilai gitu ya. Oke, bisa save dulu. Terus apa lagi? Ya. Sepertinya informasi tentang fungsi ruang, lokasi itu sudah paling ya sudah. Nah, kemarin kita sudah membicarakan juga tentang dewan juri ya. Kita sudah tahu jurinya ada tiga juri ya. 2 personal, 1 dari pihak owner ya. Pihak ownernya mungkin nggak cuma 1 orang, tapi ya 1 keluarga gitu. Dia akan memberikan penilaian juga di desain ini. Jadi seperti itu. Juri 1 adalah Mbak Veronica Joan ya dari Lavatera Studio. Kalau teman-teman lihat di IG-nya Lavatera Studio atau studio.lavatera, beliau adalah seorang arsitek lanskap. Kalau juri selanjutnya ada Pak Hilman Rismayadi dari HRA Studio yang biasa mendesainkan bangunan, rumah tinggal, dan kadang-kadang master plan ya, sering juga mendesainkan master plan ini. Mereka berdua, alhamdulillah mereka berdua berkenan untuk menjadi juri di lomba Bustan Studio kali ini. Kemudian apalagi yang perlu diketahui, penjuriannya, berarti penjuriannya insya Allah akan langsung setelah pengumpulan selesai, penjuriannya akan langsung disegerakan di bulan itu juga jika tidak ada halangan ya.
16 sampai 22 Februari kita coba untuk menilai. Kemudian mudah-mudahan seminggu ya. 10 hari dari pengumpulan kita sudah bisa tahu siapa pemenangnya. Itu untuk hadiahnya, juara satunya 1,5 juta, juara duanya 750.000. Nanti apa lagi? Sudah ya seperti itu. Oh ya, satu lagi yang saya selalu lupa. Acara lomba ini disupport sama IAAU juga ya. Kebetulan IAAU, Ikatan Alumni Arsitektur Unpar, yang hari ini mensupport kita dengan ini ya, memberikan Zoom meeting. Zoom meetingnya pinjam punya IAAU ya. Terima kasih IAAU. Selanjutnya apa lagi? Nah, dari teman-teman yang ikutan di Unwizing hari ini, apa ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan unmute ya, atau boleh via chat juga boleh. Yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya? Untuk teman-teman yang hadir di sini, apakah sudah mendapatkan 3D SketchUp-nya semua yang ikutan lomba? Apa ada yang mau ditanyakan dari situ? Oh iya, benar, nomor registrasi. Gini ya, nomor registrasi kira-kira nomornya seperti ini. Tunggu, kecilin dulu. Nanti saya akan kasihnya setelah ini aja ya, langsung. Setelah Unwizing ini. Kalau nggak ada lagi yang daftar, saya bisa share terus nomornya. Copy. Oke. Nah, nanti nomornya singkat saja. Kira-kira seperti ini, nomornya LDRA 01, LDRA 02. LDRA itu maksudnya Lomba Desain Romo Aceh, gitu ya. Lomba Desain Romo Aceh itu kode aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya itu sudah kami ketahui nama-namanya. Gitu ya. Nanti saya akan kirim itu via WA. Kalau misalnya nggak bisa via WA, via email. Gitu. Jadi saya infokan. Kalian nomornya ini ya, via WA. Oke? Huh? Oh, di chat ada pertanyaan katanya. Sebentar kita lihat dulu. Oh, chatnya di sini. Oh, ini. Oke. Dari Jihan ya, dari Jihan ada rawan bencana atau tidak? Oke. Saya bencana di sini. Belum ada sih bencana. Kalau daerah sini ya, daerah Pangodea ini belum ada bencana. Misalnya banjir ya, biasanya di Aceh itu banjir, tapi di sini tidak ada banjir. Cuman di sini ada angin kencang. Nah, angin kencang itu ada. Kadang kalau ada pohon yang terlalu tua itu bisa jatuh pohonnya, gitu. Tapi, nah juga tapi angin kencang ya. Tapi kalau banjir tidak ada di sini, daerah sini. Ya. Sekeliling rumah perlu pagar, sekeliling rumah. Di depan perlu ya, karena kita tidak ingin ada orang yang terlalu mudah masuk ke tapak ini. Ya. Sebentar, kalau ini kelihatan nggak gambarnya? Saya sambil masih dibuka kan ini ya. Coba, nanti kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Tapi ini kurang kelihatan di. Aku lihatnya ini aja deh. Ya ini ya, ini kelihatan ya Nenek?
Aku zoomin kelihatan ya. Nah, ini perlu pagar nggak? Daerah yang batas kanan kiri, saya rasa perlu pagar, tapi tidak begitu masif ya. Bagaimana caranya supaya dia tidak begitu masif, tapi ada pembatas. Jadi orang kalau misalnya mau masuk, dia tuh agak segan ya, agak segan masuknya gitu ya. Walaupun tidak susah-susah amat mau masuk ya mungkin lewat-lewat aja, sebab di sini untuk potong rumput tuh masih diperbolehkan untuk potong rumput di sini. Ada orang yang suka, misalnya ada kakek-kakek gitu ya, masyarakat sekitar mau potong rumput di sini kan banyak rumput buat mereka punya sapi gitu ya. Nah, kita masih perbolehkan, tapi sedapat mungkin ini jangan terlalu mudah gitu. Jadi agak-agak segan-segan lah orang kalau misalnya mau lewat ini gitu ya. Nah, tapi kalau di depan itu perlu didesainkan pagar dan gerbang masuk ya. Nah, terus memang pohon ini besar ya. Nah, dan memang akan direncanakan ranting-rantingnya untuk dipotong supaya nanti ketika ada angin itu tidak menjatuh ke si pohon ke rumah ini ya, rumah ini. Itu jadi rencananya mungkin bukan bencana ya, iklim atau cuaca ya, cuaca itu biasanya angin kita. Hujan juga suka deras sekali kadang-kadang. Terus keliling rumah perlu pagar. Rumah Aceh ini seperti saya bilang tadi perlu pagar, cuman tidak terlalu masif. Terus apakah ada aspek hemat biaya? Oh, tentu saja. Tentu saja. Aspek hemat biaya sedapat mungkin bagaimana jawabnya nanti? Iya aja. Iya. Semakin hemat semakin baik ya, gitu. Jadi kita juga menggunakan sedapat mungkin memilih material yang tidak mahal ya, tidak terlalu mahal. Jadi cukup mudah untuk kita aplikasikan, itu akan lebih baik ya kalau punya desain seperti itu. Detail berapa banyak daun yang tersisa dan bentuk daun rumbianya seperti apa? Oke, ada. Oh, berapa banyak yang tersisa? Berapa banyak ya? 500 lembar. Ada ya segitu. Oke. Oke, untuk gambarnya nanti saya ada ya. Ini infonya di banyak daun detail rumbia. Banyak daun rumbianya ada sekitar 500 lembar lagi. 500 lembar tuh 3 lapis ya. Ini daun rumbianya kebetulan yang 3 lapis. Ada 500 sampai 800 daun. Bentuknya coba saya stop share terus saya open dulu enter ya. Saya cek dulu masih ada gambarnya ya. Ini kalau saya buka-buka ini kelihatan nggak, Nan? Enggak ya? Di PT aja ya? Berarti saya buka di panggung. Kerjaan Rumah Aceh. Daun, foto slide. Terus, kita sedang cari gambar rumbianya ya, mudah-mudahan dapat nih. Supaya teman-teman juga bisa lihat bentuk rumbianya seperti apa. Nah, kurang lebih. Ini bukan yang kita punya sih. Oh, ada. Ada. Boleh. Ada. Ini saya stop dulu ya. Berarti terus saya buka yang share screen-nya yang screen ini ya. Share. Kalau ini kelihatan ya, Nan? Nah. Ini gimana gesernya ya? Loh. Kok berubahnya gitu, Nan? Wah, bentar. Ini ada, Nan. Nah, seperti ini rumbianya. Satu lembar tuh satu ini ya, satu lembar. Jadi kalau ini isinya berapa ya? Lupa lagi. Oke, kita ada 500 lembar lagi. Besarannya sekitar segitu.
Ini bisa kelihatan nggak ya? Ini segede jendela ya, segede jendela itu. Nah, sebesar ini. Satu daun ini panjangnya berapa? Kira-kira 2 meter atau 1 meter? 1,8. Sekitar panjangnya tuh sekitar 1,8 meter. Meter ya? Semeter 1,8 meter atau 180 cm. Nah, ini bentuk rumbianya. Masih ada 500 lagi ya, kalau nggak salah. Ini tali ikatnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, itu ya kira-kira seperti itu. Ini masih ada sekitar 500 lagi. Terus tadi pertanyaan terakhir, ada kontur atau tidak? Nah, di sini cenderung rata ya, cenderung rata. Cuma hanya ada perbedaan ketinggian tanah tuh sekitar 40-50 cm lah dengan jalan, dan udah dengan jalan dan rumah depan ya, rumah depan yang rumah tinggal itu, kira-kira begitu. Tengah-tengahnya itu cenderung rata, tidak berkontur. Oke. Nah, ada lagi aspek biaya boleh, terus ada kontur. Ya, seperti itu. Terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin itu bisa memberikan info untuk teman-teman yang lainnya juga tentang tapak ini, tentang materialnya juga. Oke, lalu ada apa lagi? Ya. Oke, sepertinya kalau ada yang mau tanya lagi, bisa kemana? Bisa kita Nah, kita lebih sering lewat IG atau nggak lewat WA. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung DM ke IG atau ke WA Bustang Studio 081 323 910 830 ya. Tulis. ada pasti di IG juga ada ya. Jadi Instagram, jadi kita semua informasi lewat Instagram ya, jadi cukup terarah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan informasi yang cukup jelas hari ini. Udah sampai ke penyajiannya tadi ya, kirimnya kemana, ke email Bustang Studio. Berapa lembar yang dibutuhkan, itu tadi 5 lembar saja cukup, di kertasnya A3 dan di PDF-kan ininya, hasilnya ya. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, jump to first reading. Ya. Coba saya mau share dulu sedikit, ada yang perlu saya share lagi nggak ya? Oke. Oke. Oke, kiranya unleashing hari ini saya cukupkan dulu sekian. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, saya akan tutup dulu unleashing ini. Setelah ini akan saya share langsung nomor registrasi ya, supaya teman-teman udah tahu nomornya berapa. Itu nomor registrasi sebenarnya saya hanya urutkan siapa duluan yang mendaftar gitu ya. Jadi LDR 1, LDR 2, tapi itu akan tolong teman-teman masukkan itu ke dalam kop kalian. Jadi tidak menulis nama di sana, tapi menuliskan kode registrasi saja. Nah, nanti untuk saat pengumuman pemenang, nah baru itu kita tampilkan nama pemenangnya seperti itu ya. Nanti karya pemenang akan kami post di Instagram Bustang Studio ya, supaya teman-teman yang lainnya bisa melihat karya pemenangnya bagaimana, seperti apa ya.
Oke, kalau begitu hari ini kita cukupkan dulu sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Unwitting kedua hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang lomba. Selamat melanjutkan desainnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghasilkan karya yang terbaik dan bisa menjadi pemenang di lomba Bustan Studio kali ini. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.